Ya, kebetulan saya dikasih tangan. Saya ingin memberitahukan tentang perpajakan kepada ini Ki. Ada apa penjual bunga ya, apa seniman bunga di dekat kafe lonceng, samping kafe lonceng itu. Kebetulan hujan ya, karena kita nepi. Ya, dengan siapa Mas? Rohim. Oh, Rohim. Rohim. Jadi kebetulan kan jadi pengusaha bunga ya. Kebetulan usaha pasti gak lepas dari pajak dan bayar pajak. Jadi saya akan menginformasikan tentang perpajakan dikit-dikit kepada Mas Rohim ya. Mas Rohim tentang perpajakan. Jadi tahu nggak sih apa itu perpajakan? Tahu nggak? Pajak sesuatu yang kita bayarkan kepada pemerintah. Oh, betul Mas. Nah, kurang lebihnya seperti itu, cuman ya untuk detailnya ya pajak itu ya iuran wajib kepada individu atau badan usaha kepada pemerintah dan negara yang bersifat memaksa. Nah, gitu. Jadi memaksa Mas. Jadi walaupun kita sembunyi-sembunyi, walaupun kita nunda, itu kalau kena ketahuan pasti nanti ada sanksinya. Walaupun kita bayar pun itu kelebihan atau kekurangan Kopi lah. nanti ada kopi ya. Jadi ada Maksudnya saksinya. mau minum nggak? Enggak. Ada saksinya, kayak misalnya kekurangan nanti ada surat apa kurang bayar, terus ada lebih bayar, ada ini gitu. Walaupun itu lebih, walaupun itu kurang nanti ada aja. Nah, jadi harus dibayar ya, memaksa kita. Terus digunakan untuk apa? Kita bayar pajak itu. Jadi digunakan untuk pengeluaran pemerintah, terus untuk infrastruktur. Nah, jadi untuk membangun infrastruktur itu di negara. Terus untuk kebutuhan yang berhubungan dengan keberlangsungan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, jadi pajak kita itu dikemanain ya untuk itu tadi. Hujan dong. Hujan. Nah, terus apa aja ciri-ciri pajak? Ciri-ciri pajak itu wajib terus. Itu wajib dibayar. Nah, terus memaksa tadi yang saya jelasin. Jadi walaupun sembunyi, walaupun bayar lebih kurang itu nanti kalau di cross check kena sanksi. Terus tidak ada imbalan secara langsung. Jadi kita bayar gak langsung jadi. Misalnya kita bayar gak bisa jadi jalan, gak bisa langsung dipakai buat apa. Jadi kenikmatannya itu gak langsung kita rasakan. Jadi dikumpulkan dulu biar pihak pemerintah yang mengelola. Terus dibayar berdasarkan kemampuan lah. Jadi yang menengah ke bawah ya porsinya, kalau menengah ke atas ya porsinya sendiri gitu. Terus untuk kepentingan umum ya, misalnya infrastruktur tadi, jalan atau apa itu kan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Lalu pajak ini semua diatur oleh undang-undang. Jadi gak secara PBB, gak semena-mena ada, dan gak semena tiba-tiba tarifnya begitu aja, kena besarnya udah. Jadi menurut undang-undang. Terus surajaan itu ada PPN, ada PPH lah. Saya akan mendata dua itu juga. Sebenarnya banyak lah, cuman saya akan menjelaskan dua itu. Itu dasar ya. PPN itu ya pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini dibayarkan oleh pihak pembeli terakhir. Jadi pembeli terakhir itu yang bayar. Misalnya kita menjualkan makanan, ya pihak pembelinya itu yang terakhir kan, itu yang membayar pajak pertambahan nilainya. Jadi sistemnya itu kita penjual nagih ke pembeli, lah tagihannya ini kita setorkan ke negara. Gitu Mas. Nah, terus tarifnya itu berapa? Ya dari 1 April itu berapa? 1 April 2022 ini itu baru ganti dari 10 ke 11%. Nah, nanti mungkin di 2025 nanti baru 11 ke 12 mungkin.
2025 nanti. Terus ada PPH mas, PPH itu pajak pertambahan nilai lah. Ini lumayan rumit karena ya itulah PPH apa? pajak penghasilan. Nah penghasilan kan macam-macam mas, ada dari gaji, ada dari usaha, dari apa kan banyak. Nah itu lumayan rumit mas. Jadi PPH ini ya tergantung penghasilannya, kalau gede ya gede, kalau rendah ya rendah. Objeknya itu ya apa aja sih? Jadi penghasilan dari pekerjaan atau gaji tadi, terus penghasilan dari usaha, kalau kita buka usaha penghasilan berapa nanti kena. Nah itu udah diatur. Terus ada penghasilan dari investasi pun kena. Jadi dividen, terus keuntungan dari investasi tadi itu kena. Nah, jadi tetap berkontribusi lah para investor itu kepada negara. Terus ada hadiah pun, terus ya dompet kayak Shopee itu data-data itu pun kena pajak. Kalau memang di undang-undangnya kena pajak kan ada pajaknya. Kalau memang udah pajaknya kena, kena. Terus hasil dari menyewakan properti itu juga ada. Nah, terus tarifnya itu gimana tarifnya? Nah, tarifnya untuk individu dari PPH 21 kita dari PPH 21 itu individu ya, untuk individu itu jika penghasilan kita 60 juta per tahun itu akan kena 5% dari penghasilan kita. Berapa 5%? 5% dari 60 juta. 60 juta. Berapa? Itu mas, nanti dihitung aja mas. Nantang. Ya segitu mas. 3 juta. 3 juta. 3 juta. Nah, terus jika 60 sampai 250 juta itu akan kena pajak 15%. 15%. 50 juta sampai 500 juta itu akan kena 25%. 500 juta ke atas itu akan kena 30%. Terus di PPH 22 ini membicarakan tentang pajak untuk barang yang ini pembelian barang atau pembelian barang. Ya. Jadi itu tarifnya itu bervariasi mas, tergantung barangnya, tergantung transaksinya lah. Jadi nggak bisa dipatokin berapa tarifnya, jadi sesuai undang-undang aja, sesuai barangnya. Lalu di PPH 23 ini pajak penghasilan atas penghasilan dibayar kepada pihak lain. Kepada pihak lain itu kayak gimana? Kayak seperti sewa, terus jasa, royalti. Dikenakan berapa persen? Dikenakan 2%. Nah, ya. Kecuali konstruksi itu enggak beda lagi tuh kalau konstruksi. Terus yang terakhir, pajak penghasilan kepada badan usaha ya kurang lebih itu 22% dari lapangan. Tuh. Ini dasarnya aja mas. Kalau misalnya pengen lebih tahu, pengen lebih dalam, terus pengen cross check apakah usaha ini PMN itu masuk kena pajak apa enggak ya, nanti lihat undang-undang, kalau enggak ya nyewa konsultan pajak. Tapi kalau misalnya bingung, misalnya Kalau pengen kemasnya itu bisa nggak? bisa nanti WA aja. Jadi apa namanya, lihat di undang-undang itu ada loh. Misalnya pengen mandiri gitu ya, kita lihat undang-undang biar gak kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan itu kan kena denda, jadi eman itu daripada kena denda mending ya. Mas, terima kasih mas ya. Sama-sama.